Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lubna Haula dari Prodi Bimbingan Konseling dan Islam kelas B4. Nomor induk mahasiswa 0403211121. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi berpikir dan intelijensi untuk memenuhi tugas pengantar psikologi. Yang pertama adalah pengertian dari berpikir. Ada beberapa pengertian yang sudah saya ambil. Yang pertama adalah berpikir merupakan aktivitas psikis yang intensional dan terjadi apabila seseorang menjumpai problema yang harus dipecahkan. Yang kedua adalah berpikir berarti meletakkan hubungan antara bagian pengetahuan yang diperoleh manusia. Yang ketiga, berpikir juga berarti proses menelaah dan pemeliharaan untuk suatu aktivitas yang berisi mengenai gagasan-gagasan yang diarahkan untuk suatu tujuan. Yang terakhir, menurut aliran behaviorisme, berpikir merupakan reaksi syaraf dan otot bicara seseorang seperti halnya jika kita mengucapkan buah pikiran, sehingga secara sederhana berpikir adalah berbicara. Selanjutnya adalah macam-macam berpikir. Berpikir secara garis besar, berpikir ada dua macam, yakni berpikir autistik dan berpikir realistis. Yang pertama adalah berpikir autistik. Dengan berpikir autistik, orang melarikan diri dari kenyataan dan melihat hidup sebagai gambar-gambar fantastis. Maksudnya di sini orang saat orang berpikir secara autistik, orang itu tadi itu seperti melamun, menganggap dunia sebagai gambaran-gambar fantastis saja. Bisa seperti mimpi juga bisa. Yang kedua adalah berpikir realistis. Berpikir realistis merupakan kebalikan dari berpikir autistik, di mana berpikir realistik adalah berpikir dalam rangka menyesuaikan diri dengan dunia nyata, jadi berpikir secara nyata. Berpikir realistis ada tiga macam, yaitu yang pertama berpikir deduktif. Berpikir deduktif itu maksudnya mengambil dua kesimpulan dari satu pernyataan. Yang pertama merupakan pernyataan umum, kemudian ke pernyataan yang khusus. Yang kedua adalah berpikir induktif. Berpikir ini merupakan kebalikan dari berpikir deduktif. Dimulai dari hal-hal yang khusus terlebih dahulu, kemudian mengambil kesimpulan secara umum. Yang ketiga adalah berpikir evaluatif, yaitu berpikir secara kritis, menilai baik buruknya, tepat atau tidaknya suatu gagasan. Yang selanjutnya adalah proses berpikir. Berpikir dibagi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama menetapkan masalah, yang kedua adalah menimbang-nimbang hal yang relevan, yang ketiga merumuskan hipotesa atau dugaan, yang keempat verifikasi atau pengecekan. Yang maksudnya itu misalkan dalam contoh dalam pengerjaan soal atau pemecahan masalah, siswa membutuhkan usaha lebih dalam proses menyelesaikan masalah soal yang telah diberikan oleh guru pengajarnya tadi. Yang pertama, siswa harus bisa menganalisis soal tersebut. Tahap ini yang dimaksud dengan tahap menetapkan masalah. Yang kedua, siswa mulai merencanakan langkah selanjutnya apa yang harus dikerjakan. Tahap ini masuk dalam menimbang hal-hal yang relevan. Kemudian siswa mulai memilih jawaban yang menurut dia benar. Tahap ini masuk dengan merumuskan hipotesa atau dugaan. Dan yang terakhir, siswa mulai melakukan koreksi terhadap jawabannya tadi. Tahap ini sampai pada verifikasi atau pengecekan. Yang selanjutnya adalah tingkat-tingkat berpikir manusia. Ada 3 tingkat. Yang pertama adalah tingkat konkret, yaitu berpikir melalui bayang-bayang tanggapan khusus yang terjadi karena pengamatan panca indera yang bersifat konkret seperti bayang-bayang. Yang kedua adalah tingkat skematis, yaitu tingkat di mana bayang-bayang atau tanggapan tidak lagi begitu konkret. Misalnya orang tersebut telah memilih gambaran atau bayangan umum, kemudian orang tersebut dapat membandingkan keadaan sifat-sifat dari berbagai benda yang telah diamati. Yang ketiga dan yang terakhir adalah tingkat abstrak, yaitu tingkat di mana orang telah menggunakan pengertian yang terbagi atas 2 golongan. Misalnya dalam proses berpikir orang tersebut tidak lagi membayangkan benda-benda. Yang
Yang selanjutnya adalah bentuk-bentuk berpikir. Bentuk berpikir ada 4 macam. Yang pertama adalah berpikir dengan pengalaman. Dalam berpikir ini banyak menghimpun pengalaman dari pengalaman pemecahan masalah yang kita hadapi. Yang kedua, berpikir representatif, yaitu dalam berpikir ini sangat bergantung pada ingatan dan tanggapan-tanggapan. Ingatan dan tanggapan tersebut digunakan untuk memecahkan masalah yang kita hadapi. Yang ketiga adalah berpikir secara reproduktif. Dalam berpikir reproduktif, kita dapat menghasilkan sesuatu yang baru seperti ide baru, konsep baru, dan lain-lain. Tapi hanya sekedar memikirkan kembali dan mencocokkan dengan sesuatu yang telah kita pikirkan sebelumnya. Yang selanjutnya adalah berpikir kreatif. Dengan berpikir kreatif, dapat menghasilkan sesuatu yang baru, menghasilkan penemuan-penemuan baru. Proses berpikir kreatif sendiri ada 5 tahap, yaitu yang pertama orientasi. Maksud dari orientasi di sini adalah masalah dirumuskan dan aspek-aspek masalah diidentifikasi. Yang kedua adalah preparasi. Pikiran berusaha mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang relevan dengan masalah. Yang ketiga adalah inkubasi. Maksudnya adalah pikiran istirahat sebentar ketika berbagai pemecahan berhadapan dengan jalan buntu. Pada tahap ini, proses pemecahan masalah berlangsung dalam jiwa bawah sadar kita. Yang keempat adalah iluminasi. Pada masa inkubasi berakhir, ketika pemikiran memperoleh semacam ilham, rangkaian insting yang memecahkan masalah. Yang kelima atau yang terakhir adalah verifikasi. Maksudnya adalah tahap terakhir untuk menguji secara kritis, menilai pemecahan masalah yang diajukan pada tahap keempat. Ada beberapa faktor yang secara umum menandai berpikir kreatif. Yang pertama adalah kemampuan kognitif. Maksudnya adalah kecerdasan di atas rata-rata, kemampuan melahirkan gagasan-gagasan baru, dan sebagainya. Yang kedua adalah sikap yang terbuka. Orang kreatif mempersiapkan dirinya menerima stimul internal dan eksternal. Sikap yang bebas, otonomi, dan percaya pada diri sendiri. Yang ketiga adalah berpikir rasional. Untuk menghadapi suatu situasi dan memecahkan masalah, digunakan cara-cara berpikir logis. Untuk berpikir ini tidak hanya sekedar mengumpulkan pengalaman dan membanding-bandingkan hasil berpikir yang telah ada, melainkan dengan keaktifan akal untuk memecahkan masalah. Yang selanjutnya adalah fungsi dari berpikir. Ada 3 macam, yaitu membentuk pengertian, yang kedua membuat pendapat atau opini, yang ketiga adalah membentuk kesimpulan. Yang pertama membentuk pengertian, maksudnya sebagai sesuatu perbuatan dalam proses berpikir dengan memanfaatkan isi ingatan, bersifat real, abstrak, dan umum, serta mengandung sifat hakikat sesuatu. Yang dimaksud pengertian di sini dapat dibedakan menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah pengertian empiris, dapat diperoleh melalui pengalaman hidup sehari-hari, sehingga dapat pengalaman yang berbeda antara individu satu dan individu yang lain. Yang kedua adalah pengertian logis, dapat diperoleh dengan aktivitas pikir dengan sadar dan sengaja dalam memahami sesuatu. Faktor selanjutnya adalah membentuk pendapat. Dapat diartikan sebagai hasil pekerjaan pikir dalam meletakkan hubungan antara tanggapan yang satu dengan yang lain, antara pengertian satu dengan yang lain, dan dinyatakan dalam suatu kalimat. Ada 2 macam pembentukan pendapat. Yang pertama adalah pendapat yang positif, dan yang kedua adalah pendapat negatif. Yang dimaksud dari pendapat positif di sini ialah pendapat yang menggabungkan, sedangkan yang negatif adalah pendapat yang menceraikan. Faktor selanjutnya adalah membentuk kesimpulan. Dapat diartikan sebagai membentuk pendapat yang berdasar atas pendapat-pendapat lain yang sudah ada. Dalam menarik kesimpulan dapat menggunakan berbagai cara, di antaranya yang pertama, kesimpulan yang diambil atas
dasar analogi. Yang kedua adalah kesimpulan yang ditarik atas dasar induktif sintetis, dan yang ketiga adalah kesimpulan yang ditarik atas dasar deduktif analitis. Ini adalah gangguan berpikir. Di sini ada 5 macam gangguan berpikir. Yang pertama adalah oligoprenia tuna kecerdasan. Penderita oligoprenia seolah-olah dilahirkan dengan bekal-bekal terbatas, dan perkembangan inteleknya pun terbatas pula. Ketunaan terberat, terdapat tanda-tanda tidak ada kemampuan memenuhi hidup sendiri, sukar mengembangkan diri. Yang kedua adalah imbesila dungu. Lebih ringan daripada idiot. Orang yang terkena atau terjangkit imbesila dapat melakukan pekerjaannya sendiri, seperti mandi sendiri, makan sendiri, hanya saja tingkat perkembangannya yang terbatas. Yang ketiga ada debilita tolol. Kemampuannya mendekati orang normal, namun taraf kemajuan yang dapat dicapai masih sangat terbatas. Dimensi mula-mula penderita mengalami perkembangan normal, tetapi suatu sebab perkembangannya terhenti dan mengalami kemunduran yang mencolok. Yang keempat adalah delusia, keadaan yang menunjukkan gagasan ilusif. Delusia sangat erat hubungannya dengan gejala ilusi. Penderita mempunyai keyakinan yang kuat tentang sesuatu, tapi keyakinan yang kuat itu tidak berdasarkan atau tidak menurut kenyataan. Yang terakhir adalah obsesi pengepungan. Penderita itu seolah-olah dikepung atau dicengkram oleh pikiran-pikiran tertentu yang tidak masuk akal atau tidak logis. Yang selanjutnya adalah intelijensi. Di sini ada beberapa pengertian dari intelijensi. Yang pertama, menurut David C. Edward, dia mengungkapkan bahwa intelijensi is a general capacity of behave in an adaptable and acceptable manner. Yang memiliki arti intelijen atau kecerdasan itu adalah kapasitas umum untuk berperilaku dalam suatu sikap yang dapat disesuaikan dan dapat diterima. Yang kedua adalah Robert E. Silverman. Dia mengungkapkan bahwa intelligence is terms used to describe a person's general ability and a number of different area, including both verbal and motor skill. Yang memiliki arti intelijen atau kecerdasan merupakan istilah yang digunakan untuk menguraikan sifat umum seseorang, baik dalam kemampuan untuk sejumlah hal yang berbeda atau keterampilan motorik. Yang ketiga ada Dennis Kuhn. Dia mengungkapkan bahwa intelligence is a global capacity of the individual to act purposefully, to think rational, and to deal effectively with the environment. Yang memiliki arti intelijen adalah kapasitas global individu untuk secara sengaja berpikir secara rasional dan untuk menangani secara efektif dalam masalah lingkungan. Yang terakhir menurut Super Anxieties, di sini intelligence has frequently been defined as ability to adjust to the environment or to learn from experience. Yang memiliki arti intelijen itu sering didefinisikan sebagai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan untuk belajar dari pengalaman. Dari kesimpulan atau dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa intelijen merupakan kemampuan umum mental individu yang tampak dalam caranya bertindak atau berbuat dalam memecahkan masalah atau dalam melaksanakan suatu tugas. Yang selanjutnya adalah multiple intelligensi dan karakteristik. Seorang filsuf, Profesor Robert Ornstein adalah Seorang filsuf, Profesor Robert Ornstein dari Universitas California meneliti tentang potensi otak dan sifat-sifat fisiknya. Ia menemukan bahwa otak manusia memiliki kemampuan yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Setiap orang jika dihadapkan pada suatu masalah, ia memiliki sejumlah kemampuan untuk memecahkan masalah yang berbeda sesuai dengan konteksnya. Ada juga menurut Gardner menyebutkan bahwa intelijensi bahasa atau linguistik, logis matematis, visual spasial, kinestik,
interpersonal, intrapersonal, musikal, dan natural. Perbedaan pendapat antara Ornstein dan Gardner tidak memisahkan letak jenis-jenis intelijensi di belahan otak. Ia mengatakan bahwa jenis-jenis intelijensi tersebut harus dikembangkan secara berimbang agar setiap individu dapat mendapatkan seluruh kemampuannya secara maksimal. Ornstein dan Gardner sependapat bahwa seluruh potensi otak tersebut harus diberdayakan untuk mencapai kompetensi tertentu, baik untuk kegiatan pembelajaran di sekolah atau pendidikan di rumah. Seluruh potensi otak diberi kesempatan yang sama melalui stimulus. Adapun karakteristik intelijensi atau kecerdasan. Yang pertama adalah intelijensi berbahasa. Intelijensi berbahasa mencangkup kemampuan-kemampuan berpikir dengan kata-kata, seperti kemampuan untuk memahami dan merangkai kata dan kalimat baik lisan maupun tertulis. Ada beberapa karakteristik individu yang menunjukkan kemampuan dalam intelijensi berbahasa. Yang pertama, senang membaca buku atau bercerita, juga mendengar. Yang kedua, senang berkomunikasi, berbicara, berdialog, berdiskusi, dan senang berbahasa asing. Yang ketiga, pandai menghubungkan atau merangkai kata atau kalimat baik lisan maupun tertulis, pandai menafsirkan kata-kata atau kalimat, senang mendengar musik dan sebagainya dengan baik. Yang keempat, pandai mengingat dan menghafal. Yang kelima, mudah mengungkapkan perasaan baik lisan maupun tulisan. Yang keenam adalah humoris. Selanjutnya adalah intelijensi logis matematis. Intelijensi logis matematis adalah kemampuan berpikir dalam penalaran atau menghitung. Contohnya, yang pertama, senang bereksperimen, bertanya, menyusun atau merangkai teka-teki. Yang kedua, senang dan pandai berhitung dan bermain angka. Yang ketiga, senang mengorganisasi sesuatu, seperti menyusun skenario. Yang keempat, mampu berpikir logis, baik induktif maupun deduktif. Yang kelima, senang soligisme. Yang keenam, senang berpikir abstrak dan simbolis. Yang ketujuh, suka mengoleksi benda-benda dan mencatat koleksinya. Yang selanjutnya adalah intelijensi visual spasial, yaitu kemampuan berpikir dalam citra dan gambar. Ada beberapa individu yang menunjukkan kemampuan intelijensi visual. Yang pertama adalah senang merancang sketsa, gambar, atau desain grafik. Yang kedua, peka terhadap citra, warna, dan sebagainya. Yang ketiga, pandai memvisualisasi ide. Yang keempat, imajinasinya aktif. Yang kelima, mudah menemukan jalan dalam ruang. Yang keenam, mempunyai persepsi yang tepat dari berbagai sudut. Yang ketujuh, senang membuat rumah-rumah dari balok. Yang kedelapan, mengenal relasi benda-benda dalam ruang. Yang selanjutnya adalah intelijensi musikal, adalah kemampuan berpikir dengan nada, ritme, irama, dan melodi, juga pada suara alarm. Dari intelijensi musikal ada beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, pandai mengubah atau menciptakan musik. Yang kedua, gemar mendengar atau memainkan alat musik. Yang ketiga, senang dan pandai bernyanyi. Yang keempat, pandai mengoperasikan musik serta menjaga ritme. Yang kelima, mudah menangkap musik. Yang keenam, peka terhadap suara dan musik. Yang ketujuh, dapat membedakan bunyi dari berbagai alat musik. Yang kedelapan, bergerak sesuai irama. Yang selanjutnya adalah intelijensi kinestik tubuh, yaitu kemampuan yang berhubungan dengan gerakan tubuh, termasuk gerakan motorik otak yang mengendalikan tubuh. Berikut ada beberapa karakteristik intelijensi kinestik tubuh. Yang pertama, senang menari, acting, dan sejenisnya. Yang kedua, pandai dan aktif dalam olahraga tertentu. Yang ketiga, mudah berekspresi dalam tubuh. Yang keempat, mampu memainkan mimik wajah. Yang kelima, cenderung menggunakan bahasa tubuh. Yang keenam, koordinasi dan
fleksibilitas tubuh tinggi. Yang ketujuh, senang dan efektif berpikir sambil jalan. Yang kedelapan, pandai merakit sesuatu menjadi suatu produk. Yang kesembilan, senang bergerak atau tidak bisa diam dalam waktu lama. Selanjutnya adalah intelijensi intrapersonal. Intelijensi intrapersonal adalah kemampuan berpikir untuk memahami diri sendiri. Ada beberapa karakteristik dari intelijensi intrapersonal, yaitu yang pertama, mampu menilai diri sendiri. Yang kedua, mudah mengelola dan menguasai perasaannya. Yang ketiga, sering mengamati dan mendengarkan. Yang keempat, bekerja sendiri dengan baik. Yang kelima, mampu mencanangkan tujuan dan menyusun cita-cita. Yang keenam, berjiwa independen. Yang ketujuh, mudah berkomunikasi. Dan yang kedelapan, keseimbangan diri. Yang kesembilan, senang mengekspresikan perasaan-perasaan yang berbeda. Dan yang kesepuluh adalah sadar dan realitas. Yang kesepuluh adalah sadar akan realitas spiritual. Selanjutnya adalah intelijensi interpersonal. Intelijensi interpersonal adalah kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Berikut adalah karakteristik. Ada beberapa karakteristik dari intelijensi interpersonal. Yang pertama, mampu berorganisasi. Yang kedua, mampu bersosialisasi. Yang ketiga, senang permainan berkelompok. Yang keempat, biasanya menjadi tempat mengadu orang lain. Yang kelima, senang berkomunikasi verbal ataupun non-verbal. Yang ketujuh, peka terhadap teman. Selanjutnya adalah intelijensi naturalis. Intelijensi naturalis adalah kemampuan untuk memahami gejala alam. Ada beberapa karakteristik dari intelijensi naturalis. Yang pertama, senang terhadap flora dan fauna. Yang kedua, pandai melihat perubahan alam. Yang ketiga, senang kegiatan di alam terbuka. Untuk selanjutnya adalah hubungan intelijensi dengan kemampuan anak. Intelijensi sebagai suatu kemampuan bukan hanya dapat diwujudkan setelah manusia menjadi dewasa atau setelah potensi intelijensi berkembang saja, tetapi kemampuan intelijensi tersebut juga dapat difungsikan pada taraf kehidupan atau perkembangan yang lebih nyata atau yaitu pada masa anak-anak. Dalam proses perkembangan dan kehidupan anak sehari-hari, tanpa adanya kemampuan dan melaksanakan aktivitas dan dalam menyelesaikan masalah. Pada umumnya, anak-anak yang memiliki intelijensi yang tinggi mampu dengan cepat dan berhasil dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugasnya. Tetapi sebaliknya, anak-anak yang kurang atau rendah intelijensinya pada umumnya kurang mampu sehingga lambat atau sulit atau bahkan kurang berhasil dalam menyelesaikan tugas-tugas. Ada beberapa pengaruh dari tingkat intelijensi anak. Yang pertama, dapat mempengaruhi tingkat kemampuan anak dalam melaksanakan atau menyelesaikan suatu tugas. Yang kedua, mempengaruhi tempo dan taraf kualitas penyelesaian suatu masalah atau tugas. Yang ketiga, mempengaruhi tempo belajar dan prestasi hasil belajar mereka. Yang selanjutnya adalah intelligence quotient. IQ atau tingkatan intelligence quotient adalah skor yang diperoleh dari sebuah alat tes kecerdasan. Alat tes IQ dinamakan tes Binet-Simon. Pada tahun 1904, ada dua psikologi dari Prancis merancang suatu alat evaluasi yang dapat dipakai untuk mengidentifikasi siswa-siswa yang memerlukan kelas-kelas khusus, seperti anak-anak yang kurang pandai. Alat tes itu yang dinamakan tes Binet-Simon. Salah satu segi perbedaan individual pada manusia ialah segi perbedaan taraf IQ. Dari segi perbedaan taraf IQ ini dapat ditentukan melalui hasil tes intelijensi. Secara kurva formal digambarkan kondisi umum IQ manusia itu tingkat-tingkat yang dibedakan dari tingkat
IQ tinggi sampai tingkat IQ rendah. Adanya perbedaan IQ pada manusia itu berarti menunjukkan adanya perbedaan dan kemampuan di antara manusia. Tetapi dalam perbedaan kemampuan ini harusnya tidak dijadikan sebagai frustasi atau masalah, melainkan harus diterima, disadari, dan disyukuri agar terjadi adaptasi sehingga dapat mempunyai arti bagi kehidupan. Sifat, kemampuan, atau karakteristik tingkat intelijensi tinggi atau rendah dibedakan sebagai berikut. Yang pertama adalah tingkat rendah. Tingkat rendah terdapat pada orang-orang yang memiliki intelijensi di bawah normal atau orang yang termasuk lemah pikiran, yaitu orang-orang yang daya pikirannya lemah. Dalam tingkatan rendah dibagi menjadi 3 tingkatan lagi, yaitu yang pertama idiot. Idiot adalah orang yang kekurangan atau kelemahan mental atau pikiran paling banyak atau paling rendah. Biasanya memiliki IQ di bawah 30 atau 30 ke bawah. Mereka tidak mampu menghindari diri dari bahaya sehari-hari. Mereka tidak dapat mandi dan tidak dapat berpakaian sendiri. Tidak dapat makan dan memenuhi kebutuhannya sendiri. Mereka tidak bisa berbicara, dapat berbicara hanya beberapa saja. Misalnya perkataan yang bersuku satu seperti mama, papa, seperti itu. Yang selanjutnya adalah imbecile, yaitu orang yang kelemahan mentalnya tidak seberapa atau cukup. Biasanya memiliki IQ 50 ke bawah. Memiliki karakteristik dapat menghindari bahaya sehari-hari, dapat berbicara sedikit, tidak dapat belajar membaca, tidak dapat belajar bermacam-macam pekerjaan yang berfaedah. Yang paling rendah tidak bisa mengerjakan pekerjaan apapun. Yang paling tinggi dapat belajar mengerjakan kerajinan tangan dan dapat mandi dan berpakaian sendiri. Tetapi mereka tidak dapat melakukan tugas-tugas kecil sederhana sekalipun apabila tidak diawasi. Yang selanjutnya adalah debil, yaitu orang yang sedikit kekurangan atau kelemahan mentalnya. Ini jumlah populasinya lebih banyak daripada imbecile dan idiot. IQ-nya biasanya 70. Di atas golongan debil ini terdapat orang yang intelijensinya tidak tergolong lemah pikiran, tetapi hanya kurang normal atau disebut kurang pembawaan. IQ biasanya itu 90 ke bawah. Memiliki karakteristik dapat makan dan berpakaian sendiri seperti orang normal, dapat membersihkan tempat tidurnya, dapat disuruh melakukan pekerjaan sederhana, dapat melakukan pekerjaan rutin sehari-hari tanpa pengawasan secara terus-menerus. Debil tinggi dapat mengasuh bayi. Masuk tingkatan paling tinggi itu dapat mengasuh bayi, memelihara ternak, bekerja sebagai tukang kayu, bekerja dengan mesin, dan tetapi dengan latihan yang baik. Orang yang terjangkit debil melalui pendidikan khusus yang baik, mereka dapat bekerja di masyarakat, tetapi memang perlu pengawasan. Mereka pada umumnya debil tidak sanggup menanggapi situasi keadaan atau persoalan yang baru atau masalahnya yang ruwet, seperti masalah-masalah orang yang normal, perlu mendapatkan pendidikan khusus. Selanjutnya adalah tingkat tinggi, sangat cerdas atau jenius. Yang termasuk intelijensi tingkat tinggi ialah orang-orang yang sangat cerdas atau berbakat istimewa atau jenius. Mereka memiliki IQ di atas 40 atau di atas 140 atau 140 ke atas. Mereka dikaruniai kesanggupan-kesanggupan yang dapat mencapai prestasi yang mengagumkan, sehingga mereka termasyhur karena keistimewaannya. Pada masa anak-anak, mereka sangat cerdas atau kepandaiannya luar biasa. Di samping kecerdasannya, juga sifat-sifat pribadi mereka sangat menonjol, sangat menunjang prestasi yang akan dicapainya.
Sifat-sifat tersebut misalnya ketekunan, keuletan dalam berusaha untuk mencapai sesuatu, mempunyai kepercayaan, kekayaan, kokoh wataknya, ambisi yang ingin lebih dari orang lain, dan cita-cita yang sangat besar pada pekerjaan yang dipilihnya. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor pembentukan atau perkembangan intelijensi. Faktor-faktor pembentukan dan perkembangan intelijensi individu antara lain, yang pertama pembawaan adalah kesanggupan. Yang pertama adalah pembawaan. Pembawaan adalah kesanggupan potensi yang dibawa sejak lahir yang merupakan bahan dasar perkembangan. Yang kedua adalah kematangan. Kematangan merupakan kesiapan suatu fungsi atau potensial untuk dikembangkan. Yang ketiga adalah minat. Minat merupakan sikap senang kepada sesuatu hal. Minat ini dapat berfungsi sebagai pendorong orang untuk berbuat dan berusaha dalam mencapai sesuatu tujuan atau suatu yang diminatinya. Minat ini sebagai faktor psikologis akan mempengaruhi proses pembentukan dan perkembangan. Yang terakhir atau yang kelima adalah kebiasaan. Kebiasaan merupakan kondisi psikologis yang akan mempengaruhi sikap performance atau aktivitas yang di dalamnya mewujudkan dirinya. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan kalimat, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.